Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Oh, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam program Good News Devotion. Kita berada di dalam tema tentang hati Bapa. Saya ingin membahas hari ini bahwa apa sebenarnya yang paling terbesar yang ada di dalam hati Bapa, yang menjadi kehendaknya untuk kita sebagai anak-anaknya. Mungkin selama ini kita sudah banyak sekali mendengar pengajaran bahwa kehendak Tuhan adalah untuk kita setia, kehendak Tuhan adalah untuk kita melayani Dia, kehendak Tuhan adalah untuk kita mengerti tentang tujuan Tuhan dalam kehidupan kita dan sebagainya. Namun saya ingin mengkerucutkan kepada apa sebenarnya kehendak Tuhan yang terutama bagi kita anak-anaknya. Pada saat itu masa di mana Yesus ada di muka bumi dan melakukan banyak sekali mujizat, yang sakit sembuh, kemudian bahkan pada saat dia berkhotbah kepada 5.000 orang mengikuti dia banyak, lalu kemudian Yesus melihat bahwa mereka kelaparan, ada 5 roti dan 2 ikan, lalu dengan 5 roti dan 2 ikan itu Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Dan itu hal-hal seperti itu membuat takjub banyak orang, membuat banyak orang bertanya-tanya. Dan di kitab Yohanes ini kita akan baca, mereka bertanya kepada Yesus ya. Yohanes 6 ayatnya yang ke-28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Bapa? Jawab Yesus kepadanya, inilah pekerjaan yang dikehendaki Bapa, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Bapa. Jadi hanya itu yang Yesus katakan, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus oleh Bapa, yaitu Yesus sendiri. Yesus yang telah diutus ke dunia, bahkan sampai akhirnya mati di kayu salib menebus seluruh dosa kita. Yesus katakan kehendak Bapa adalah percayalah kepada Yesus. Apakah ini menjadi satu-satunya, menjadi satu yang terpenting keinginan Bapa, kehendak Bapa, hati Bapa bagi kita anak-anaknya? Apa hanya itu pekerjaan yang perlu untuk kita lakukan, pekerjaan yang kita perlu kerjakan? Saudara, bagaimana dengan sakit penyakit? Bagaimana dengan kesembuhan? Bagaimana dengan kita memerlukan mujizat kesembuhan? Mungkin pada saat itu konteksnya tentang Tuhan memberi makan kelimpahan ya, 5.000 orang. Dari hanya 5 roti dan 2 ikan, Tuhan bisa memberi makan begitu banyak orang. Dikatakan percayalah kepada Yesus yang sudah diutus Bapa. Tapi kita lihat juga bahwa di dalam Matius 8 ayat 7 juga dikatakan, percayalah kepada Yesus yang telah memikul kelemahan dan sakit penyakit kita. Jadi sebenarnya dalam hal apapun, hanya satu kuncinya, percayalah kepada Yesus. Dalam hal apapun. Begitu juga pada saat saya teringat tentang kisah di mana ada kepala penjara, yang pada saat itu Paulus dan Silas dia lepas dari penjara, dan kepala penjara itu dia ingin bunuh diri, lalu dia terjepit dan dia berkata kepada Paulus dan Silas, apa yang aku perlu lakukan supaya aku selamat? Apa yang aku perlu perbuat supaya aku selamat? Dan jawab mereka, Paulus dan Silas katakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jelas sekali tertulis, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumahmu akan
selamat. Jadi sebenarnya mujizat apapun yang kita perlukan saudara, mengikut Kristus, kehendak apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, apa yang harus kita perbuat yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, hanya satu, percayalah kepada Yesus. Pada saat kita mengalami hal-hal yang sepertinya tidak nyaman, atau keadaan yang sepertinya kita sedang di luar zona nyaman kita, Tuhan hanya mau katakan tetaplah percaya. Dalam hal keuangan, dalam hal hubungan dengan orang lain, dalam hal sakit penyakit, dalam pekerjaan, usaha, apapun saudara, hanya satu yang Tuhan minta, percayalah. Mungkin kita bertanya, apa bisa hanya dengan percaya? Saudara, Tuhan cuma minta satu, percayalah. Karena apa? Kristus itu sudah di dalam kita, kita di dalam Kristus. Jadi apapun tingkah laku kita, apapun yang harus kita putuskan, apapun langkah-langkah kita, kalau Kristus sudah di dalam kita, ada Roh Kudus di dalam hati kita, percayalah Dia akan menuntun kehidupan kita. Jadi mari terus percaya, tetap semangat. Kita kalau dulu Yesus melakukan mujizat, sekarang pun Dia melakukan mujizat lebih dahsyat lagi karena Dia ada di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh mengerti bahwa satu-satunya yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami untuk kami perbuat hanyalah percaya kepadamu, percaya kepada Yesus sepenuhnya. Dan kami pagi hari ini Tuhan mempercayakan hidup kami di dalam tangan-Mu. Apapun yang sedang kami alami, kami percaya Tuhan pegang kendali. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan menuntun dengan tangan-Mu yang penuh dengan kasih karunia dan kemurahan. Kami percaya hidup kami dipegang oleh Tuhan, dan keberhasilan, kemuliaan akan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas saudara yang dikasihi Tuhan. Tetaplah percaya, Yesus besertamu, Yesus mengasihimu. Shalom. Kau sanggup